Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bertemu lagi dalam renungan malam. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami mendengarkan firman-Mu, dan buat firman-Mu tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam ini adalah bahayanya cara berpikir orang kaya. Sepintas Alkitab kita ini menyatakan bahwa orang kaya tidak akan masuk surga. Orang kaya sukar masuk surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Dan yang membuat gempar adalah karena yang mengatakannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Pernyataan ini sungguh menakutkan, bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang sudah kaya, tapi juga orang lain yang belum kaya. Karena natur kita manusia adalah mencari berkat, mencari kekayaan, berusaha hidup layak menjadi kaya. Jadi bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak anti orang kaya. Tuhan Yesus tidak benci orang kaya. Kita ketahui bahwa murid-murid Tuhan adalah banyak juga orang kaya. Petrus adalah pemilik kapal dan memiliki para pekerjanya. Matius pemungut cukai, Yusuf dari Arimatea, Zakheus, Paulus, dan lain-lain. Murid Tuhan yang mendengar perkataan Yesus ini secara langsung sehingga menjadi gempar adalah karena mereka juga termaksud dalam orang kaya. Kalau mereka tidak kaya atau miskin, pasti tidak menjadi gempar. Pasti tidak begitu mereka peduli dengan pernyataan Yesus ini. Dalam hal ini tidak demikian. Jadi menurut Tuhan, yang berbahaya adalah cara berpikir orang kaya. Orang kaya tidak mau meninggalkan hartanya. Orang kaya senang dengan hartanya. Orang kaya lebih senang kepada hartanya
daripada hal apapun di dunia ini, termaksud hal kerajaan Allah. Disadari atau tidak, hal ini menjadi permanen dalam cara berpikir orang kaya. Hal ini tertanam dalam benak orang kaya. Itulah yang Tuhan Yesus tidak suka. Itulah yang Tuhan Yesus tidak mau kita seperti itu. Cara berpikir orang kaya amat berbahaya. Orang kaya berpikir bisa membeli kerajaan Allah. Dengan hartanya, orang kaya suka berpikir selalu bisa melakukan hal-hal yang baik, selalu bisa membeli kebaikan, dan berpikir pada saatnya akan bisa masuk surga. Pikiran itu amat berbahaya. Jadi, Tuhan Yesus tidak anti kepada orang kaya. Tuhan Yesus anti cara berpikir orang kaya. Berhati-hatilah. Untuk orang yang tidak kaya atau masih mencari kekayaan juga harus berhati-hati. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saya berpikir kekayaan adalah seperti senjata. Senjata dapat digunakan untuk melindungi dan untuk hal-hal yang baik. Tetapi di tangan orang yang salah, senjata dapat digunakan menjadi alat yang salah, alat yang jahat. Demikianlah kekayaan. Kekayaan dapat menjadi jahat. Untuk Bapak Ibu yang sudah diberikan banyak berkat dan kekayaan, janganlah sampai salah berpikir. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah cari Tuhan. Nomor satukan Tuhan. Gunakan berkat dan kekayaan secara baik. Selalu ingat kepada ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Ingatlah, bahayanya cara berpikir orang kaya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih untuk peringatan-Mu atas firman ini. Ajari kami untuk berpikir dalam berkat-Mu dan hanya untuk panggilan-Mu saja. Jauhkanlah kami dari pikiran yang salah terhadap kekayaan kami, terhadap pikiran kami yang memuja harta, juga pikiran kami yang selalu mengejar harta duniawi. Ya Tuhan, kami mohon ampun, tuntunlah pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa dan memohon tuntunan-Mu. Tuhan, malam ini kami akan beristirahat bersama keluarga. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.